Waduh, terima kasih Pak Eko juga sudah mewakili kantor Kemenko Polhukam, karena Komdigi dibawahi oleh Kemenko Polhukam. Kemudian dari Bappenas juga Pak Taufik, Direktur KPI Bappenas. Thank you, fellow journalists. May peace be upon you. Good afternoon, everyone. Thank you for waiting. So today we accompanied by Mr. Nazar Patria as Vice Minister of the Ministry of Communication and Digital, or Komdigi, and with Secretary General of Komdigi, Director General for Digital Ecosystem of Komdigi, and Inspector General of Komdigi, also Deputy for Coordination of Communication and Information at the Coordinating Ministry for Political and Security Affairs, or Kemenko Polhukam, Mr. Eko Dono. Thank you for being the representative of Kemenko Polhukam. And Mr. Taufik as the Director of National Development Planning Agency, or Bappenas. Hadir pada prinsipnya teman-teman, atas nama keterbukaan informasi publik, kami tadi juga sudah mengajak teman-teman untuk melihat verifikasi akhir terhadap persetujuan izin yang diberikan oleh Kemenko untuk penggabungan usaha antara PT Excel Axiata Tbk, PT Smart Telekom Tbk, dan PT Smart Telekom Tbk yang selanjutnya akan beroperasi sebagai satu entitas baru bernama PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk. On behalf as Public Information Agency, we already invite you to see the final verification of approval that given by Komdigi to the joint venture between XL Axiata, Smartfren Telecom, and Smart Telecom, which will operate as a new entity, XL Smart Telekom Sejahtera. Proses ini berlangsung cukup panjang dan semua telah dilengkapi. Kalau dihitung dari itikat awal yang disampaikan secara lisan itu sekitar 6 bulan lalu, kemudian secara surat menyurat dan komunikasi disampaikan sekitar 6 bulan lalu. The process is quite long, which delivered orally and written. For the orally, if we count from the initial approval, it starts about 6 months ago, and with the writing and documentation delivered to this office, it's about 3 months ago. Dibuat tim untuk mengevaluasi atau persiapan terhadap proyek ini, dan akhirnya tadi setelah kemarin juga sudah itu keluar persetujuan juga dari maka hari ini kami pada saat juga verifikasi faktual dengan langsung kami juga pada prinsipnya telah memberikan persetujuan kepada PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk. Okay, after we get the approval from the Minister of Law, after the factual verification, we asking directly, we meeting directly, and we call directly. Today, we in principle, we give approval to XL Smart Telekom Sejahtera.
tidak hanya memberikan persetujuan, tetapi juga memberikan kewajiban atas komitmen-komitmen. Antaranya adalah peningkatan kecepatan untuk hingga 16%. Pada tahun 2029 nanti sudah ada peningkatan sampai 16%. The government not also give approval, but also the obligation for the commitments, such as the increase the speed improvement up to 16%, in 2029. Penambahan 800 BTS baru yang difokuskan di daerah, 8.000 BTS baru yang difokuskan pada daerah dengan layanan yang saat ini masih terbatas. Peningkatan akses layanan digital untuk lebih dari 175.000 sekolah, 8.000 fasilitas layanan kesehatan, dan 42.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia. In addition to 8,000 new BTS that focusing on the area with limited services, increased access for digital service, more than 175,000 schools, 8,000 health service facilities, and 42,000 government office throughout Indonesia. Kita pastikan, makanya juga dari kantor Kemenkominfo kemudian Bappenas untuk mengetahui, kita pastikan harus dipenuhi oleh entitas baru yang bernama PT Excel Smartphone Telkom Sejahtera Depan. Teman-teman sekalian, ini juga kita harapkan dalam kerangka mencapai penyihatan industri seluler, dan juga kita tentu menitipkan betul bahwa layanan harus terjaga secara lebih baik, efisien, inklusif, dan terjangkau. Kemudian juga so that's why we need Kemenko Polkam and Bappenas to ensure that this new entity fulfill all the things. This is for the health of cellular industry, our cellular industry in the future. So we want to have better services, digital services, and effective services, and inclusive, also affordable. tentu terhadap pegawainya tidak boleh, tadi sudah dikatakan pemerintah bahwa tidak ada PHK yang dilakukan atas entitas ini. Dan kemudian lagi-lagi sekali lagi untuk penyihatan industri ke depan dalam rangka membangun sebuah ekosistem atau transformasi digital sesuai amanah Presiden. Kita harapkan bisa lebih baik ke depan dan juga sekali lagi inklusif. So this new entity is not allowed to have layoffs for the employee, as also stated in the earlier, and because this new entity is not allowed to have layoffs or PHK, as mentioned earlier, because this is for the health industry in the future, for the better ecosystem,
or the digital transformation for our cellular industry. It also accordance with the president's wishes, so we have better digital services. Itu penyampaian kami jadi hari ini tadi pukul 17 tepat ya. Mohon maaf, 16.40 sudah kita tanda tangani kurang lebih begitu. Setelah rapat akhir, setelah kami mendengarkan paparan ataupun verifikasi faktual dari teman-teman PT XL Smart Telecom Sejahtera. Maybe that our statement today, after we hear presentation or final verification of XL Smart Telecom Sejahtera. Demikian teman-teman, untuk para pelanggan Telkomsel memastikan tidak perlu khawatir, kami akan mengawasi layanan seluler terhadap para pelanggan yang jumlahnya 95 juta kalau kita hitung gabungan dari pelanggan PT XL Axiata, PT Smartfren dan PT Smart Telecom. Jadi kita pastikan tidak akan terganggu, bahkan tentu yang kita ingin pastikan juga dari layanannya bisa lebih baik ke depan. Itu mungkin teman-teman. And for the customers, you don't have to worry because Komdiki make sure that they will monitor more than 95 million customer. That if that count from the XL Axiata, Smartfren Telecom and Smart Telecom customers, so you don't be the Komdiki will make sure that you won't be disrupted with this transformation, because it will they will make sure that they will give you the better service in the future.